Sebelumnya di Doomsday Clock, kalau sekarang Superman tidak sadarkan diri dan dirawat karena luka-lukanya, dia tiba-tiba terlahir kembali yang membuat para hero seketika putus asa dan Dr. Manhattan menyerang mereka semua. Ozymandias terlihat memantaunya di markas rahasianya dan setelahnya dia melancarkan sebuah program yang menggagalkan pengiriman pesan milik Batman. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah gagal mengirim pesan ke Mars, Batman pergi untuk menghentikan usaha militer Amerika yang akan mengirim rudal nuklir sebagai balasan atas deklarasi perang Rusia. Di saat yang bersamaan, Wonder Woman terlihat sedang bertarung dengan para metahuman bawahan Black Adam, dan ketika mereka sedang bertarung, saluran berita dipenuhi dengan kekacauan yang terjadi di seluruh dunia, di mana protes masih terjadi di Washington DC, piramida hancur di Kairo, anomali cuaca juga terjadi di seluruh dunia, dan berita juga memberitakan soal perginya Justice League ke Mars beberapa hari yang lalu yang disinyalir mencari dalang atas penyerangan di Moskow. Dan di markasnya, Ozymandias melihat semua berita itu, dan setelah dirasa cukup melihat kekacauan di dunia, Ozy pergi untuk menemui tamunya, tapi bukan tamu dari masa lalu, melainkan dari masa depan. Berpindah ke LessCorp sambil menuntun Lois ke fasilitas rahasianya, Luthor memberitahu Lois kalau beberapa minggu yang lalu, dua orang dari dunia lain tiba-tiba mendatanginya, satu yang menembaknya dan satunya lagi mengajak dia berbicara. Orang yang mengajaknya berbicara menyebut dirinya sebagai Ozymandias dan mengaku kalau dia telah menciptakan invasi alien palsu di dunianya yang membunuh jutaan nyawa, tapi dia berhasil menyatukan dunia. Namun akhirnya aksinya diketahui publik dan dunianya jatuh dalam perang nuklir, jadi Ozy pergi ke dunia mereka untuk mencari orang dari dunianya yang dipercaya dapat menyelamatkan dunianya, dan orang tersebut adalah Dr. Manhattan. Tak lama kemudian mereka sampai ke fasilitas rahasia Luthor, dan setelah membuka sebuah brankas, Luthor menanyai Lois apakah dia kenal dengan Carver Coleman, si aktor yang dibunuh pada tahun 1954 dan kasusnya tidak pernah selesai sampai sekarang. Luthor memberitahu setelah pembunuhan tersebut, barang-barang Carver dijual kepada para kolektor dan dia mempunyai satu barangnya, yaitu sebuah foto. Luthor menjelaskan kalau foto itu berasal dari tahun 1938 dan berdasarkan tulisan di belakangnya, pria di foto itu memiliki nama John. Lois pun bertanya apa spesialnya foto itu, dan Luthor memberitahu kalau dia telah melacak anomali sejak dia kecil. Dia juga telah menemukan banyak hal selama bertahun-tahun, dan cerita di balik foto itu menarik perhatiannya, di mana 2 tahun yang lalu dia mulai melacak lonjakan energi, baik itu secara frekuensi maupun kekuatan, yang menuntunnya untuk percaya kalau ada sesuatu dari luar sana yang berusaha masuk ke universe mereka. Pencariannya itu menuntun dia untuk menemukan kembalinya Wally West, tapi kembalinya Wally West bukanlah asal dari energi yang dia cari, namun sebuah foto di dekat mereka adalah sumbernya. Dan dia juga menemukan anomali di film yang dia kirim ke Lois serta barang-barang personal milik Wally, dan itu adalah bukti kalau realitas mereka telah diubah. Tapi meski begitu, foto ini adalah anomali yang sebenarnya karena dia telah menemukan banyak foto tersebut tersebar di seluruh Amerika. Lois pun seketika terkejut, dan Luthor memberitahu kalau setiap foto di depan mereka benar-benar identik, dan dari yang dia teliti, foto yang di tangannya adalah foto pertama dari tahun 1938, tapi anehnya baju dari John di foto tersebut baru keluar di tahun 1950-an. Lois pun bertanya apakah foto ini telah menjelajahi waktu, tapi Luthor langsung menyangkalnya dan berkata kalau foto-foto ini seperti remah roti yang ditinggalkan oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Lois pun bertanya lagi kenapa orang itu melakukannya, tapi Luthor berkata kalau mungkin orang tersebut tidak menyadarinya, tapi yang pasti orang itu sangatlah kuat dibandingkan makhluk-makhluk lain yang pernah dia temui. Setelah itu Luthor meminta Lois untuk membuat berita kalau sejarah mereka telah diacak-acak oleh makhluk dari luar realitas mereka, yang membuat Lois bertanya apa tujuannya, dan Luthor menjawab kalau tujuannya untuk memberitahu orang-orang kalau dirinya lah yang membongkar hal tersebut karena dia ingin penghargaan atas usahanya. Dan sambil melihat vibrational gun di depannya, Luthor meminta izin pergi kepada Lois karena dia harus bertemu dengan seseorang. Berpindah ke Hall of Justice, setelah tersadar, Superman langsung mengenakan kostumnya
kaumnya, tapi tiba-tiba ruangannya diterobos oleh sekelompok pasukan yang diperintahkan oleh Presiden Amerika untuk menangkap Superman. Melihat pasukan tersebut, Superman pun berkata kalau dia tidak ingin masalah, dan kalau Presiden punya masalah dengannya, maka dia akan pergi menghampirinya untuk berdiskusi dengannya. Sesaat kemudian Superman pun melesat pergi, dan saluran TV langsung dipenuhi dengan berita kembalinya Superman. Kembali ke Ozymandias, melihat Ozzy mendatanginya, Saturn Girl berkata kalau Superman pasti akan menghentikannya, tapi Ozzy membalas kalau Superman tidak pernah tahu dirinya ada, dan setelahnya Saturn Girl memberitahu Ozzy kalau dia bisa membaca pikirannya, tapi dia tidak bisa menemukan kebenaran karena pikiran dari Ozzy dipenuhi dengan kebohongan. Mendengar ucapan Saturn Girl, Ozzy berkata padanya kalau usaha Saturn Girl datang ke abad ini untuk memperingatkan Superman tidak akan pernah berhasil karena dia tidak akan pernah menemui Superman. Tapi sambil tersenyum, Saturn Girl membalas kalau Ozzy tidak akan bisa menghancurkan Superman kalau itu yang dia rencanakan. Ozzy pun tersenyum dan memberitahu Saturn Girl kalau awalnya dia hanya berencana untuk mencari Dr. Manhattan dan meyakinkannya kembali untuk menyelamatkan dunianya, tapi karena dia tahu kalau Manhattan tidak akan mendengarkannya, dia membawa Marionette dan The Mime yang dulu diampuni oleh Dr. Manhattan, dan orang-orang percaya kalau Marionette diampuni karena dia hamil, tapi sebenarnya Dr. Manhattan memberitahunya jika anak dari Marionette nanti akan diadopsi oleh sepasang kekasih dan membawa kebahagiaan kepada wanita yang pernah penting bagi Manhattan, yaitu Silk Spectre, dan dia harap kalau melihat Marionette, Dr. Manhattan akan kembali ke dunianya, jadi dia menyuruh bonekanya, yaitu Reggie Long aka Rorschach kedua, untuk membawa pasangan tersebut. Mereka pergi ke dunia ini, dan saat di sini dia menyadari kalau Dr. Manhattan pergi ke dunia yang spesial sekaligus mengerikan, dunia yang penuh harapan sekaligus keputusasaan, dan dunia yang dipenuhi oleh superpower yang mustahil untuk didamaikan. Tapi dia sadar kenapa Dr. Manhattan menolak untuk kembali dan terobsesi dengan Superman karena di dunia ini Dr. Manhattan bisa bersama kaumnya, dan karena Dr. Manhattan percaya kalau pertarungannya dengan Superman akan membawa kehancuran untuknya atau universe ini, maka dirinya membuat rencana baru yang dapat menyelamatkan kedua dunia, di mana di universe ini orang-orang percaya kalau Superman lah yang menyatukan mereka semua, dan untuk merubahnya maka dunia harus berada di titik terendahnya, jadi dia membuat orang-orang membenci Superman. Dan dalam pencariannya dia menemukan kalau Superman teori ternyata benar adanya, di mana setelah Superman muncul, pemerintah memulai program penciptaan metahuman yang dipimpin oleh Profesor Martin Stein yang nanti menciptakan sebuah insiden agar menyatu dengan Raimon dan menjadi Firestorm. Dan melihat psikologi dari Raimon, dia merasa bisa memanipulasinya seperti yang dilakukan oleh Profesor Stein, dan setelah dia memberikan informasi itu kepada Pozar, dia membuat Raimon ditekan oleh media, dan ketika Superman berusaha membantu Firestorm untuk menyelesaikan masalahnya, dia menyuruh Bubastis membuat ledakan yang membunuh banyak orang, dan akhirnya orang-orang menyalahkan Superman karena melindungi Firestorm. Dan ketika teman-teman dari Superman menginvestigasi dan menemukan jika ledakan itu bukan disebabkan oleh Firestorm, mereka akan melacak asalnya yang akan menuntun mereka bukan menuju Bubastis, melainkan menuju Dr. Manhattan, dan berakhir dengan sebuah pertarungan yang akan membunuh seluruh teman-teman Superman. Mendengar rencana tersebut, Saturn Girl pun berkata kalau Superman pasti akan menghentikannya karena dia telah melihat masa depan, dan itu ada karena Superman. Mendengar ucapan Saturn Girl, Ozzy berkata padanya kalau memang Superman sangat penting bagi eksistensinya, apakah Superman mengingat siapa dia? Saturn Girl pun sempat tertegun dan menjawab tidak. Sesaat kemudian tangannya perlahan-lahan menghilang yang membuatnya bingung apa yang sedang terjadi, dan Ozzy memberitahu kalau dia menyimpulkan jika Saturn Girl sebenarnya sudah bukan bagian dari timeline ini yang masih eksis atau ada karena dia sendiri tidak menyadarinya. Sesaat kemudian Saturn Girl pun menghilang dan menyisakan cincin legionnya yang membuat Johnny mulai menangis di ruangannya.
berpindah ke Gedung Putih setelah para Amazon menculik Wonder Woman yang membuat tidak adanya kekuatan untuk menahan Black Adam. Sekarang Black Adam dan para bawahannya telah terlihat di Gedung Putih, tapi setelah aksi Black Adam disiarkan di mana dia meminta seluruh metahuman untuk melakukan revolusi bersamanya, Superman tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Melihat kedatangan Superman, Black Adam pun memberinya kesempatan untuk menyingkir atau dia bisa join dengannya, tapi karena Superman menolak, serangan pun dilancarkan ke arahnya yang membuat Superman akhirnya terpental. Tapi di saat yang bersamaan, Dr. Manhattan telah menunggu saat ini, di mana dalam 6 detik Superman akan melihatnya dan 5, 4, 3, 2, 1 mereka akhirnya bertemu.